Mengingatkan Anda bisa berpartisipasi bersama kami melalui line telepon maupun WhatsApp interaktif dengan nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan kami masih akan berbincang bersama dengan pengamat pasar modal, Bapak Octavianus Audi. Kita ke grafis saham pilihan terlebih dahulu pemirsa. Seperti biasa ada 4, di mana Pak Audi merekomendasikan Inco, support di 4.950, resisten di 5.600 buy, INTP support di 10.300, resisten di 11.500 juga buy, Telkom di 3.000, resisten di 3.300 hingga 3.480 buy, dan ASSA support di 2.400, resisten di 2.730. Baik, kenapa Anda lebih ke Inco, Pak Audi? Ya, kalau untuk Inco sendiri kalau kita lihat secara pergerakan komoditasnya itu adalah nikel. Memang di sini ada dua emiten sebenarnya yang cukup menarik, itu ada Inco dengan Antam. Memang ini terpengaruh sekali dari harga komoditasnya itu nikel. Dan kalau kita lihat juga nikel sepanjang tahun 2020 sampai dengan akhir 2021 itu memang kenaikannya sangat signifikan sekali dan posisi sekarang juga di sekitar 18.000 per tonnya. Jadi ini saya pikir akan menjadi pendorong untuk Inco ini masih bisa berpeluang untuk naik. Karena trennya masih positif ya? Ya, tren komoditasnya masih positif, cukup positif. Oke, saat ini di 5.200 boleh di-buy di posisi ini atau ya, buy on weakness? Ya, kalau untuk saat ini masih boleh ambil posisi ini kalau misalnya harga sekitar 5.000 sampai dengan 5.200. Targetnya juga memang masih cukup lumayan, spreadnya itu di 5.600. Even nanti dia break 5.600, di sini justru maka akan semakin menarik. Ya, tendensinya jika memang dia tembus lagi nanti target di atas 5.600, maka Inco ini masih berpeluang sampai dengan 6.500. Jadi memang masih panjang sekali selama sentimennya masih positif terhadap Inco. Ini saya pikir harga emiten ini masih akan bisa terus terdongkrak. Oke, targetnya masih cukup banyak ya. Yang pertama adalah di 5.600 terlebih dahulu. Posisi sekarang adalah level-level buy. Cermati support 4.950. Baik, Telkom sudah kita bahas. INTP. Ya, kalau untuk INTP sebenarnya ini ada sentimen dari dividen dan kalau saya lihat juga di sini untuk level saat ini sebenarnya posisinya INTP sedang konsolidasi, di mana memang level yang perlu dicermati sebenarnya untuk hari ini di 10.700 sampai dengan 10.175. Tadi sempat tembus, ternyata hari ini turun lagi, tapi saya masih tetap merekomendasikan untuk INTP buy, ya, dengan targetnya tadi adalah di 11.500 dengan sentimen juga dividen. Dan memang untuk INTP sendiri sebenarnya cukup menarik. Tahun bulan April penjualannya ini tumbuh sekitar 13% dibandingkan tahun lalu. Jadi saya pikir kebutuhan akan semen, konsumsi akan semen di Indonesia ini masih sangat besar. Jadi saya pikir untuk sentimen untuk INTP itu sendiri akan sangat positif sekali katalisnya untuk kedepannya. Jadi memang perlu dicermati, targetnya 11.500, supportnya adalah 10.300. Baik, itu dia untuk INTP. ASSA. Ya, kalau untuk ASSA ini adalah salah satu emiten yang saya suka, ya, cukup menarik juga sepanjang tahun 2020 juga cukup menarik dan kalau dilihat laporan keuangannya di kuartal 1 ini juga masih terus tumbuh. Jadi saya pikir bisnis dengan logistiknya yang terus tumbuh ini akan menjadi motor untuk ASA ini masih bisa terus naik, ya. Dan ternyata hari ini juga dia sudah naiknya juga cukup lumayan. Tapi ini masih dalam posisi buy juga masih sangat bagus sekali karena dia sudah break. Maka target untuk ASA adalah di 2.730 dan untuk batas stopnya adalah di 2.400. Oke, stop di 2.400, target berikutnya di 2.700. Kalau 27 berhasil dicapai, kita bisa berharap target berikutnya ke posisi berapa? Sekitar 2.850. 2.850. Masih boleh buy di 26.20 saat ini ya? Masih boleh. Oke, kita sapa penelpon pertama. Selamat sore, Bapak atau Ibu dari mana? Selamat sore, Pak Audi dan Bu Brisa. Selamat sore. Dari Pak Bambang dari Bandung. Mau nanya Bukalapak, kalau kita sebagai investor retail membeli saham Bukalapak di saat IPO di tanggal berapa? Itu saja, terima kasih. Tanggal berapa kita membeli saham IPO untuk Bukalapak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang.
Tadi sudah diinfokan ya bahwa Ya. penawarannya itu adalah di sekitar tanggal 20-an ya Pak Audi ya, Ya, Juli. betul. Dan IPO-nya direncanakan tanggal 6. Tapi mungkin untuk lebih jelas dari Pak Audi gimana nih kalau mau beli? Tanggal berapa katanya? Ya, kalau untuk sesuai dengan public expose-nya ya Pak ya, ini masa penawarannya book building memang tanggal 9 sampai dengan 19 Juli. Tapi Oke. kalau untuk tanggal efektif dari OJK memang masih diharapkan itu pada tanggal 26 Juli. Jadi masa penawarannya nanti Bapak boleh perhatikan itu sekitar di tanggal 28 sampai dengan 30. Seperti itu. Oke, jadi bisa lakukan pembelian di 28 sampai 30 Juli. 30 Juli ya. Penawaran umum. Oke, cermati saja tanggal tersebut sambil selalu mengikuti informasi terupdate mengenai Bukalapak ini ya. Betul. Baik, kita ke Pak Gede di Bali. Selamat sore Pak Gede, mau minta analisa Jasa Marga. Baru masuk tadi di 3310. Pak Audi gimana untuk Jasa Marga? Ya, kalau untuk Jasa Marga memang secara tren ini masih downtrend ya. Tapi kalau untuk posisi sekarang masih sangat spekulatif untuk ambil posisi karena memang masih sangat downtrend sekali dan belum ada sentimen positif juga untuk Jasa Marga. Tapi masih boleh untuk coba di hold dulu. Batasi jika memang masih bertahan di atas 3.250 ini masih sangat bagus sekali untuk Jasa Marga dengan target terdekatnya ini adalah di level 3580. Oke, asal masih bertahan di 3250, masih boleh di hold. Targetnya di 35, 3580. 3580, tapi lagi downtrend ya. Waspada di Jasa Marga. Baik, Yes. Pak Budi di Jakarta, selamat sore. Analisis untuk Antam minggu depan, apakah lanjut naik atau berpeluang turun? Tapi tadi Pak Budi lebih merekomendasikan Inco ya. Kalau Antam gimana Pak? Ya, sebenarnya ini sama ya, karena sentimennya juga hampir sama dan pergerakan secara chartnya pun hampir sama, karena memang di dalam subsektor yang sama. Jadi kalau untuk Antam juga masih cukup menarik sebenarnya. Ya, kalau untuk minggu depan jika memang Pak Gede ini masih ada posisi untuk di Antam, ya targetnya untuk pekan depan adalah target pertamanya dia lewat dulu 2.700. Jika memang berhasil melewati level 2.700, ini kita bicara bisa sampai dengan level 3.000. Jadi memang boleh diperhatikan untuk pekan depan, jika memang Antam ini berhasil tembus 2.700, saya pikir ini sangat bagus sekali, tapi batasi jika terjadi penurunan justru ke bawah level 2.440. Ini artinya terjadi perubahan tren di Antam. 2440 maka Antam akan berbalik ke tren turun, tapi sekarang ini Antam di tren apa Pak? Masih untuk jangka pendeknya masih uptrend, ya, Oke. tapi kalau secara middle term-nya dia masih dalam posisi konsolidasi yang cukup lumayan dengan level resistennya tadi di level 2.700. Jadi memang 2.700 ini menjadi konfirmasi apakah Antam ini bisa tembus resisten medium term-nya itu adalah di bulan Mei. Ya, jadi artinya kalau di level 2.700 dia berhasil menembus level tertinggi di bulan Mei. Jadi saya pikir ini sangat bagus sekali untuk Antam jika lewat 2.700. Oke, 27 terlewati, kita bisa berharap ke 3.000 ya. Hati-hati kalau turun di bawah 2440 untuk Antam. Baik, kita ke MLPL, baru masuk dan BBYB di 536 untuk minggu depan kira-kira seperti apa? Pak Edi dari Bandung, selamat sore Pak Edi. MLPL dulu, tapi tidak disampaikan posisinya di level berapa, baru masuk. Mungkin hari ini berarti, harga hari ini dia di kisaran 700-an ya? BBYB ya? MLPL terlebih dahulu. Sorry, MLPL ya. MLPL, multipolar. Oke, untuk MLPL sebenarnya masih cukup bagus ya ambil positioning tadi di sekitar mungkin di 700-an. Artinya dia itu memang break konsolidasi, level konsolidasinya di level 725 dan hari ini tutupannya di 730. Ini salah satu sentimen yang cukup baik juga secara teknikalnya. Artinya ketika dia sudah melewati level konsolidasinya berhasil ditembus itu di level 725. Ini saya pikir peluang untuk MLPL masih bisa melaju untuk pekan depan ini masih sangat terbuka sekali. Jadi masih boleh di hold untuk yang sudah ambil posisi tadi hari ini. Ya, tapi batasi untuk MLPL hati-hati jika justru malah turun ke bawah 650. Ini artinya dia berbalik arah, dia menjadi downtrend. 650 ya? Ya. Adalah level krusial yang harus dicermati. Menyentuh level tersebut downtrend, masih boleh buy meskipun kenaikan hari ini hampir 6% dan secara year to date hampir 1000%. Masih trennya masih naik, ya waspada 650. Target terdekat masih bisa ke posisi berapa Pak?
Ya, kalau untuk target terdekat di level 810, jadi memang spreadnya ini juga masih lumayan untuk MLPL. Oke, 650 sampai 810 range terdekat untuk MLPL. Baik, Ya. BBYB 536. Oke, kalau untuk BBYB sebenarnya ini adalah salah satu emiten yang cukup fluktuatif ya, yang cukup tinggi. Jika memang untuk sudah ambil positioning, ini tolong dijaga trailing stopnya aja kalau yang sudah ambil posisi, karena kalau saya lihat dari pergerakannya memang dia 2-3 hari dia kecenderungan akan turun lagi, tapi besoknya masih bisa lanjut lagi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah untuk yang sudah ambil posisi, ini adalah level trailing stopnya, tolong dijaga. Ya, even masih di atasnya 530 sih saya pikir masih cukup menarik ya untuk BBYB. Dengan targetnya ya harusnya dia bisa melewati level 630 untuk target pertama, maka peluang berikutnya adalah bisa sampai ke 770. Oke, keputusan kembali ke Anda ya, karena sudah gain sebenarnya saat ini di 585, tergantung mau realisasi sebagian keuntungan dulu atau mau averaging lagi karena masih ada peluang turun ya, asal masih bertahan di atas 530, Pak Audi ya. Yes, betul, Pak. Oke, masih ada peluang ke 630 sampai 770 untuk BBYB. Ya. Baik, Ya. kita ke Ibu nih. Ada Ibu Leli dari Jakarta. Selamat sore, Ibu. Menanyakan MNCN di 920 dan BANK 3320. Terima kasih, katanya stay safe dan stay healthy, Pak Audi. Oke, Ibu juga ya. Baik, Ya. untuk MNCN 920. Ya, kalau untuk MNCN di sini trennya masih dalam penurunan ya. Jadi saya pikir di sini masih kalaupun untuk buy on weakness, ya ini saya pikir untuk spekulasi 20% alokasi dana dulu saja, karena masih belum terlihat adanya sentimen positif baik secara teknikal juga. Di sini saya masih lihat masih posisinya cukup kuat sekali posisi sellernya, jadi tekanan jualnya ini masih cukup tinggi. Tapi kalau jika sudah masuk di 920 ya, jika memang untuk trading untuk saat ini boleh diperhatikan dulu level 820 untuk supportnya. Ya, jika masih di atas 820 untuk MNCN, saya pikir ini masih ada chance dia untuk rebound. Tapi kalau dia jebol lagi ke bawahnya, saya pikir kalau untuk trading sudahi dulu. Tapi jika untuk target terdekatnya ini adalah di level 900, target berikutnya 940. Oke, downtrend untuk MNCN, perhatikan 820 jangan sampai jebol, masih bisa di hold mungkin atau boleh averaging ya. Tetapi targetnya di 900 sampai dengan 940 ya? Ya, betul.